Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai film haters, sering nonton film dokumenter tapi cuma mikir, oh ini kisah nyata. Padahal bikin dokumenter itu ada seninya loh, dan juga strateginya. Di video ini kita bongkar tuntas 6 gaya dokumenter dan tema universal yang bikin film non-fiksi jadi powerful banget. Siap-siap karena kita akan pakai contoh-contoh film Indonesia biar kamu makin kenal karya lokal. Oke guys. Gaya pertama yaitu adalah gaya expository. Ini adalah gaya yang paling tua dan sering kamu temukan di televisi. Ciri khasnya, ada narator tunggal yang tahu segalanya. Sering disebut voice of good. Narator ini menjelaskan, meyakinkan, dan memberikan argumen logis sambil diiringi gambar-gambar pendukung, teman-teman. Contohnya, coba ingat dokumenter dari History Channel atau Melawan Lupa dari Metro TV. Itu expository murni. Narasi yang kuat menjadi benang merah utama cerita. Selanjutnya, ada direct cinema. Ini bertujuan merekam realitas alami dan spontan mungkin, tanpa rekayasa. Kalau contohnya itu, kalau ada dokumenter yang terasa sangat autentik dan dekat, kayak kita tuh ada di dalamnya. Nah, itulah direct cinema. Gaya ini mengutamakan keaslian emosi, teman-teman. Contohnya itu mirip dengan observasional. Nah, yang kebalikannya dari gaya diem-diem, ada partisipatif, teman-teman. Nah, di sini sutradara menunjukkan diri di layar dan berinteraksi langsung dengan subjek. Elemen utamanya adalah wawancara, di mana kita bisa melihat adegan komunikasi antara filmmaker dan narasumber. Nah, tujuannya apa? Untuk mendapatkan respon dari komentar dan komentar langsung. Gaya ini dipakai di film-film era reformasi yang mendokumentasikan gerakan mahasiswa. Nah, sutradara itu terlibat dalam dialog untuk mengungkapkan lapisan realitas. Nah, kemudian ada gaya puitis, mengabaikan urutan cerita yang jelas. Nah, film ini menonjolkan keindahan visual dan irama gambar seperti puisi. Makna munculnya dari suasana dan editing artistik yang subjek, di mana musik dan desain suara jadi pengganti narasi. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan emosi, bukan lagi menjelaskan fakta. Contohnya, dokumenter yang sangat mengandalkan landscape, slow motion, dan musik yang menyentuh. Fokus pada perasaan daripada fakta itu sendiri. Nah, kemudian gaya reflektif itu unik karena filmnya membahas proses pembuatan film itu sendiri. Sutradara sengaja memperlihatkan kru, kamera, atau bahkan dilema etika saat produksi. Tujuannya agar penonton sadar film itu dibuat bukan realitas murni, tapi konstruksi yang difilter oleh pembuatnya. Contohnya itu film The Act of Killing. Memiliki elemen ini di mana proses reka ulang adegannya itu oleh para pelaku kejahatan itu sendiri mempengaruhi mereka, dan filmmaker mempertanyakan perannya. Nah, gimana? Ternyata banyak kan strateginya. Sekarang yuk kita lihat 5 tema abadi yang selalu sukses diangkat dokumenter. Nah, yang pertama ada sosial dan kritik sosial. Nah, ini paling sering banget nih kita lihat. Film dokumenter digunakan untuk menyoroti ketidakadilan, perubahan sosial, dan membongkar isu seperti media sosial. Contoh Indonesianya, film Jalanan yang mengkritisi ketimpangan sosial melalui kisah 3 musisi jalanan di Jakarta adalah contoh kuat dari tema ini. Kemudian ada tema politik yang selalu menjadi pilar. Dokumenter politik bertujuan mempengaruhi penonton dengan menghadirkan pandangan atau premis tertentu tentang suatu fenomena. Dokumenter di sini adalah representasi realitas yang terfokus pada pesan moral. Contohnya dokumenter yang mengulas masa Orde Baru atau film yang fokus pada gerakan kampanye atau pemilu adalah contoh dari tema politik. Kemudian ada tema ekonomi yang berfokus pada uang, kekayaan, krisis, hingga keserakahan. Genre ini luar biasa sekali, teman-teman. Bisa berupa film edukasi teori ekonomi atau eksplorasi dampak sosialnya. Contohnya film seperti The Wolf of Wall Street atau Moneyball menunjukkan bagaimana statistik dan moralitas berputar di dunia bisnis besar. Kemudian yang terakhir ada dokumenter sejarah. Nah, seringkali kan sejarah seringkali berdurasi panjang, menayangkan peristiwa secara terperinci, sementara biografi menyoroti kisah hidup seseorang, baik dari tokoh hebat, unik, atau bahkan tokoh kriminal. Keduanya berfokus pada aspek human interest. Contohnya kisah-kisah pejuang hak asasi manusia atau tokoh yang berjuang melawan penderitaan sangat masuk tema biografi atau simpati ini. Nah, yang terakhir, teman-teman, ada tema alam dan pendidikan. Alam mengeksplorasi ekosistem hewan dan hubungannya dengan manusia. Sementara pendidikan menyajikan informasi mengenai teori atau sistem ilmu, seringkali dibantu animasi komputer atau menjelaskan detail statistik dan kerjasama yang rumit.
Kemudian contohnya dokumenter yang menjalankan sistem kerja komponen elektronik atau teori ilmiah yang sulit visualisasikan adalah contoh pendidikan. Nah, sekarang kamu tahu, ketika nonton kita nggak hanya melihat cerita, tapi juga melihat strategi di baliknya. Film itu, apakah itu film ekspositori, observasional, atau bahkan reflektif, semua punya tujuan sendiri ya teman-teman. Oke, sekarang tulis di komentar gaya dokumenter apa yang paling kamu sukai. Jangan lupa subscribe dan like untuk video selanjutnya. Terima kasih, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.